Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Demikian sabda Rasulullah mengingatkan pada kita agar kita senantiasa membekali diri kita untuk takwa di mana saja, dalam keadaan apa saja dan kapanpun saja. Sebab takwa merupakan bekal yang sebaik-baiknya bagi umat yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sa'adah Ad-Daraini karya daripada Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau menyatakan bahwa tujuan daripada solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi yakni baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk juga bersalawat kepada baginda agung Rasulullah SAW dengan cara taslim, dengan cara salawat yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya, dan yang seindah-indahnya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Yusuf An-Nabhani, tujuan dan makna daripada ayat tersebut adalah pertama, liyu'arrafahum 'uluwa miqdarihi 'indahu ala jami'i khalqih, yakni Allah hendak memberitahukan kepada orang-orang yang beriman tentang ketinggian kedudukan baginda agung Rasulullah SAW yang mengalahkan seluruh makhluknya yang ada di alam ini, ala jami'i khalqih, seluruh makhluknya yang ada di alam ini. Yang pertama,
Kemudian yang kedua, yukhbiruhum annahu la yaqbalu min amilin illa bitawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Allah hendak memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal berbuat baik tidak akan diterima oleh Allah SWT dunat tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia berwasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, faman talabal qurba minallahi wa tawajjaha alaihi, barang siapa yang hendak mencapai kedekatan pada Allah SWT atau dalam rangka untuk bermuajahah kepada Allah SWT dunat tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia berwasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhalla sa'yuhu wa khasira amaluh, maka sesatlah jalannya dan sia-sialah amalnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena demikian betapa Allah meninggikan, memberikan kabar bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW begitu tinggi sehingga Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, orang-orang yang beriman bersalawat. Tiga unsur itu bersalawat dalam rangka untuk menyatakan ketinggian kedudukan Rasulullah SAW. Bahkan amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah tanpa dia berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam dari Imam Ahmad Ibnu Muhammad As-Sawi yang beliau wafat pada tahun 911 Masehi. Beliau mengatakan, man azzama annahu yasilu ila ridallahi, barang siapa yang beranggapan bahwa dirinya bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala bidunit takhadhihi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan, sebagai penengah atau wasilah atau jembatan bainahu wa bainallahi ta'ala, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mencapai, merasa dia menganggap dirinya bisa mencapai ridha Allah tanpa menjadikan Rasulullah sebagai penengahnya, sebagai perantaranya, maka dhalla sa'yuhu wa khaba ra'yuhu, maka sesatlah daripada usahanya dan sia-sialah pendapatnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu penting kita ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, mari sertakan beliau Rasulullah SAW, sebab beliau yang akan menyuankan amalan-amalan kita kepada Allah SWT, dan Allah tidak akan pernah menerima amalan tanpa kita menyertakan beliau baginda agung Rasulullah SAW. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abdullah bin Bisrin, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u kulluhu mahjubun, segala doa itu terhalang, segala doa itu mahjub, terhalang.
bahawa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT tidak akan diterima hatta ayyakuna awwaluhu thana'un 'ala Allah azza wa jalla, sehingga orang yang berdoa itu memulainya dengan memuji Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, wa salatan 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u, kemudian dia baru berdoa. Dia lanjutkan dengan doa setelah dia memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad. Kemudian dia lanjutkan doa, thumma yad'u fayustajabu lidu'aihi, maka niscaya Allah akan mengabulkan daripada doa-doanya. Oleh kerana demikian, mari kita tata cara berdoa kita kepada Allah SWT. Kita memulai dengan kita menyanjung Allah, memuji Allah. Selanjutnya jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah kekasih Allah. Ketika kita mencintai kekasih Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika kita mengikut kepada kekasih Allah, maka Allah akan mencintai kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan menambah bonusnya, yakni mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Mudah-mudahan sekelumit khutbah yang kami sampaikan di mimbar ini pada siang hari ini, Jumat ini, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita untuk kita beramal dengan efektif, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.